Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Gimana teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya, anak Abah yaitu sekumpulan manusia-manusia yang selalu mengaku pintar, tapi faktanya nggak waras. Hah? Makanya semua calon yang mereka dukung nggak pernah menang. Karena ya mereka ini kalau nggak nyebarin hoax, ya kemakan hoax. Cuma dua itu ya kan. Dan terbaru katanya teman-teman ya. Katanya ini, Hotman Paris Hutapea siap-siap bersatu membongkar ijazah palsu Jokowi. Isu murahan kayak gini kok digoreng terus sih drone. Bukannya Jokowi yang akan gosong kalau kalian goreng terus ya, tapi muka kalian sendiri yang akan gosong. Apalagi teman-teman ya, saat ini sedang panas ya, drama cakar-cakaran yang terjadi antara si Tompel dan juga si Rijal Padilla alias aki-aki suara cempreng. Yang sekarang udah nggak cempreng lagi karena udah jadi tersangka dan akan segera dipenjara. Jadi begini, si Tompel ini tetap ingin Jokowi menunjukkan ijazahnya, ya. Daripada keliling Indonesia, mending tunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Nah, sementara si Rizal Padilla malah bilang sebaliknya, Jokowi nggak perlu menunjukkan ijazahnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bombastis, ijazah palsu. Wah, masih ijazah palsu nih. Profesor Henry dan Hotman Paris akhirnya bersatu bongkar otak ijazah palsu Jokowi. Berita panas. Demo belum selesai, masih berlangsung di Jakarta. Ada lagi urusan ijazah lagi. Hotman Paris bergerak dengan Profesor Hendrik. Profesor Hendrik, siapa nih Profesor Hendrik ini? Ada lagi. Jadi gini guys, emang ijazah palsu ini nih jadi sorotan. Kalau saya lihat ada indikasi pengalihan dari ijazah ini. Orang fokus dengan MBG, orang fokus dengan dolar, pengalihan isu, dan berusaha juga pihak Tormol mengalihkan ke pasal pencemaran nama baik, tapi kayaknya nggak mempan. Buktinya Roy Suryo dan CS masih bertahan, belum di P21, ya kan? Nah, buktinya masih bertahan dengan pasal membongkar ijazah palsu bagi Pak Roy Suryo. Itu tujuan utamanya tuh. Dan ada profesor baru lagi nih. Ada Hotman Paris, semua orang tahu lah. Siapa Hotman Paris itu? Pengacara kondang, terkenal, pengacara kaya. Jarang dia kalah di persidangan. Kalau dia turun tangan, biasanya nggak ada yang selamat. Kita lihat aja ke depan nih. Kalau saya sih yakin guys, bakal kebongkar. Cuma ada lagi susulan lagi. Masa pensiun perwira polisi diperpanjang. Ada apakah itu?
Apakah ada payung hukum untuk melindungi semuanya? Kemungkinan. Kalau saya ngelihatnya ke situ, ya, ada indikasi ke situ. Bombastis katanya tadi di bagian depan ya, bombastis, palelo peang ya. Demo di mana-mana, ijazah palsu terlupakan. Hotman Paris bersatu, siap bongkar ijazah palsu Jokowi. Sejak kapan Hotman Paris itu menganggap ijazah Jokowi palsu? Kalau bikin narasi yang isinya itu hoax ya kan, jangan receh ya. Yang paten biar orang itu percaya dengan hoax yang kalian sebarin. Kalau macam kayak gini mana ada orang yang percaya? Aduh koplak. Ini ya orang macam kayak gini. Makanya siapapun yang didukung oleh mereka nggak pernah menang karena koplaknya kagak ketulungan. Lanjut. Detik-detik kubu tersangka Roy Suryo mendadak kena mental. Ditanya pertanyaan maut oleh Andi Azwan di Hot Room Hotman Paris, mereka langsung diam 1000 bahasa. Bukannya menjawab pakai argumen, malah plonga-plongo kayak orang bingung. Kelihatan banget mana yang punya bukti, mana yang cuma modal panik. Gimana menurut kalian? Malu gak tuh? Di dalam persidangan itu, ketika UGM sebagai penerbit ijazah itu diminta oleh majelis hakim, ditanyakan kepada majelis hakim, apakah ijazah yang diterbitkan pada tahun 1985 ini, ya, atas nama Joko Widodo dan teman-temannya itu adalah asli, dikeluarkan oleh UGM. Kalau ketika Ibu Rektor sebagai perwakilan dari UGM itu mengatakan, betul sekali dengan data-data ABCDE. Ya itu dia, itu jawabannya. Selesai kan? Ya. Tuh, lihat tuh. Tadi di bagian depan ya anak abah. Yang bikin hoax katanya Hotman Paris bersatu membongkar ijazah palsu Jokowi. Kau tengok tuh apa yang dikatakan Hotman Paris, Dan itu orang apa itu pengacara dari Solo, temannya si Panji itu nggak bisa jawab karena sebetulnya persidangannya sangat sederhana karena ijazah ini ada lembaga yang menerbitkan. Ijazah ini nggak turun dari langit, ya. Ada lembaga yang menerbitkan. Jadi lembaga itulah yang berhak menentukan sebuah ijazah itu asli atau palsu, ya, berdasarkan rekam jejak, ya, histori pendidikan. Kalau udah dinyatakan asli, udah selesai. Dan Hotman Paris pun meyakini itu sebagai seorang pengacara kondang. Mana ada Hotman Paris katanya bersatu membongkar isu ijazah palsu Jokowi. Kalau bikin narasi itu yang paten sikit lah, ya. Lanjut. Saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI, lebih baik menunjukkan ijazahnya. Jarod Saiful Hajat menyampaikan demikian. Megawati Soekarno Putri sebelumnya juga sudah menyatakan demikian. Pak Yusuf Kalla juga sudah menyampaikan demikian. Bahkan saudara Joko Widodo kalau masih punya malu, seharusnya dia malu semalu-malunya. Itu kalau orang biasa, tetapi kalau orang yang ingin hidup 1000 tahun, ya nggak tahu lah. Nah ini, ya, manusia tompel, ya, manusia cap tompel, kemudian mengaku sebagai pengacara, tapi sampai saat ini belum pernah tercatat memenangkan perkara. Karena koplaknya kagak ketulungan. Coba dipikir secara sederhana ya. Ijazah sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya, ya, sebagai salah satu syarat lah mungkin, ya, syarat mengajukan gugatan kepada bukan gugatan, melaporkan lah delik aduan kepada si Dewa Panci yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Jokowi disuruh menunjukkan ijazahnya. Gimana ceritanya dia bisa menunjukkan ijazahnya? Karena ijazahnya itu sudah berada di Polda Metro Jaya. Makanya kau berperkara nggak pernah menang. Aduh, Pel. Mending kau belajar tenaga dalam aja, Pel, ya. Lanjut. Kalau kita bicara soal kedewasaan dan rasionalitas, sosok Rizal Fadilah patut diacungi jempol. Di tengah kisru perdebatan ijazah, pandangan dia justru terlihat jauh lebih waras, objektif, dan tenang dibandingkan dengan aksi emosional yang ditunjukkan oleh Roy Suryo.
Rizal Fadilah menjelaskan alur hukum secara jernih. Dia menegaskan bahwa desakan agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke publik saat ini sudah tidak lagi relevan. Karena berkas sudah dilimpahkan dari Polda ke Kejaksaan. Maka beban untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut kini sepenuhnya menjadi tugas jaksa di ruang sidang. Bukan lagi di ruang publik. Kontras dengan ketenangan tersebut, Roy Suryo justru terekam kamera tampil dengan sangat emosional. Bukannya mendengarkan penjelasan hukum dengan kepala dingin, dia malah berulang kali memotong pembicaraan. Mendikte, bahkan berteriak menyerang lawan bicara. Tindakan menyerocos tanpa henti ini dinilai netizen sangat minim adab dalam sebuah forum diskusi resmi. Adapun para pendukung Roy Suryo lainnya sampai saat ini masih mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya padahal. Seperti kata Rizal Fadilah, ijazah itu sudah disita. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Rasional dibandingkan dengan para tersangka lainnya ataupun gerombolan pembenci Pak Jokowi lainnya. Karena ketika di Rakyat Bersuara, Rizal Fadilah mengungkapkan sebuah fakta yang dimana ini bisa membungkam ataupun mematahkan argumentasi dari Refli Harun, Roy Suryo, dan juga para ahli dan pengamat yang mendukung Roy Suryo selama ini. Nanti kita simak videonya seperti apa. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Yakub Hasibuan, salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, akhirnya kembali tampil di TV dengan menyemprot omon-omon dari Roy Suryo yang selama ini menyebarkan framing negatif, tuduhan liar, propaganda, serta ketidakpercayaannya terhadap P21 oleh kejaksaan. Waduh. Nanti kita simak ya seperti apa berikut ini. Berarti sebenarnya beban terbesar sekarang pada jaksa. Gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa tunjukkan dong Pak Jokowi gitu kan mengenai ijazahnya, ya udah nggak relevan karena ijazah itu sudah ada di Polda. Begitu tangan buat Bang Rizal Fadilah. Begitu sekarang masuk dari Polda sudah dilimpahkan misalnya ke jaksa, berarti jaksa harus membuktikan itu asli. Begitu. Sampai uji forensik yang terbuka, yang segala macam lah, yang publik bisa jadi tahu nanti. Jadi kalau jaksa sudah menerima semua, artinya jaksa sudah meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli. Harus dibuktikan dan itu harus terbuka. Rakyat Indonesia harus tahu. Saya kira itu penyelesaian. Izin Bang Rizal, saya nyambung dikit aja. Jadi benar, sepakat dengan Bang Rizal ya. Jadi ijazah yang ada di Polda hari ini itu nanti akan dibawa ke persidangannya ke jaksa penuntut masuk sidang. Di situ akan dibuktikan karena kasusnya 310 311 tadi. Soal fitnah itu terbukti fitnah atau tidak terbukti sebagai fitnah ketika ijazah itu dibuktikan di dalam proses persidangan ijazah itu ada asli atau fiktif atau palsu. Di situ baru ketokan palu, Mas Roy, Anda bebas karena ijazah Pak Jokowi nggak ada, palsu apa segala macam. Tetapi begitu persidangan menunjukkan dan memforensik apa segala ijazah ini asli, maka Mas Roy kena fitnah. Enggak, yang saya tanyakan kepada Betul. Wah, keren banget Rizal Fadilah ya. Inilah tersangka yang sangat rasional, yang sangat positif. Tapi statement Rizal Fadilah itu tadi seakan-akan sudah menampar wajah orang-orang yang selama ini memaksa dalam tanda kutip Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Utamanya Roy Suryo, utamanya Siti Tipa, utamanya Refli Harun, dan juga kawan-kawan yang lain. Karena kan mereka selama ini selalu menyebarkan propaganda. Ayo Pak Jokowi tunjukkan saja, selesai. Tunjukkan saja, selesai. Kenapa nggak berani ditunjukkan? Apakah memang nggak ada? Apakah memang palsu? Makanya nggak berani ditunjukkan. Ya kalau memang asli, ya kan tinggal ditunjukkan. Seperti Asrul Sani. Nah itu kan logika-logika sesat yang selalu digoreng, yang selalu diglorifikasi oleh mereka. Padahal ijazah Pak Jokowi udah di Polda, sudah disita sejak bulan berapa tuh disita, udah lama banget. Gimana Pak Jokowi menampilkan ijazahnya kalau ada di Polda? Terus dibilang lagi, Jokowi tidak pernah hadir di persidangan CLS, tidak pernah hadir di sini, ijazahnya tidak pernah diperlihatkan. Ya kan ijazahnya otoritas sepenuhnya sekarang ada sama Polda. Aduh, termasuk ya mantan Wapres itu yang kemarin tinggal tunjukkan saja. Sama juga ada kader Banteng itu yang bilang kalau Pak Jokowi keliling tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Otak kau dipikir makanya dipakai gitu ya kan. Aduh, ijazah Pak Jokowi itu di Polda, Bung, di Polda. Astaga, gimana ya kan? Yang perlu kita pastikan itu apakah berkas sudah lengkap atau belum. Dan itu jelas dalam press release-nya Pak Dirkrimum menyatakan
ini sudah tidak ada lagi yang diminta petunjuk lagi, yang artinya bahwa dokumen sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Nah, nextnya apa? Tadi Mas Roy juga sampaikan juga, nextnya tahap 2. Nah, berarti saya sendiri pun, kami tim juga sudah diskusi, kami tidak heran kalau sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk Mas Roy untuk melakukan tahap 2 atau nahanan, saya nggak tahu, karena itu mungkin memang kewenangan dari penyidik. Kami juga sama sekali tidak pernah mendesak untuk melakukan penahanan dan sebagainya, karena itu murni kewenangan penyidik. Tapi kami yakini bahwa seluruh alat bukti yang sudah kami sampaikan, yang sudah dikumpulkan juga oleh para penyidik, ini kan proses sudah setahun lebih. Semua sudah sangat jelas, terang benderang, bahwa ini sebenarnya berkasnya lengkap dan memenuhi unsur. Itu yang kami yakini. Dan berdasarkan keterangan Pak Dir juga bahwa semua sudah lengkap dan siap disidangkan, ya artinya ya tinggal tunggu waktu. Gitu, Mbak. Oke, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu kau Jika panci. ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya berarti ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul itu Ijazah. adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, yang artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan, karena ada orang yang terus-menerus setiap hari, sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan, terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain harus melaporkan dan mendapatkan kepastian hukum melalui adanya suatu putusan pengadilan menyatakan bahwa orang ini setelah dinyatakan bahwa dia menyebarkan fitnah, menyatakan ini palsu karena ijazahnya itu adalah asli. Oke, menjawab ya. Iya sih, caranya sih ya ditangkap aja manusia ini, ditahan aja manusia ini. Karena congornya itu tiap hari diulang-ulang aja terus. Itu aja yang didaur ulang isunya. Tapi teman-teman, saya baru sadar setelah melihat konten dari Opung Parbela tadi. 21 Juni kalau nggak salah ya. Bentar teman-teman, bentar. Sabar, jangan dimatiin videonya, jangan. Jangan, sabar guys. 21 Juni adalah ulang tahun Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan mungkin kalian masih ingat bahwa Polda Metro ingin atau akan memberikan surprise. Apakah Polda Metro mau memberikan surprise kepada Pak Jokowi? Diberikan hadiah ulang tahun terindah dengan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Waduh. Apakah itu surprise yang akan kita nantikan, teman-teman? Ya, kita tunggu saja. Semoga Polda Metro Jaya segera menahan manusia ini karena sudah tidak tertib lagi. Ininya nih, omon-omonnya teman-teman. Oke. Nah, sebentar, Bang Andi gampang, santai. Ini kan pemainnya. Kalau saya tuh senang itu aja dengarnya nih. Ini ada suatu hal yang baru yang diungkap oleh Saya baru tahu, Bang Rismon dan ini kan kita baru tahu ini. Jadi awal sadarnya menelusuri itu sebenarnya ya kan memang kalau benar apa yang ditulis Bambang Tri itu kan memperkuat penelitian abang soal ijazah ini. Kan? Betul. Zong. Makanya Refli Harun melakukannya enggak. Saya modal sendiri, bensin sendiri, uang makan sendiri, hotel sendiri, tol sendiri. Saya cari itu. Bang, di luar peneliti, Bang. Apa yang abang mau dapat waktu itu? Saya berpikir saat itu problem solver, Bang. Saya kan terpengaruh juga tulisannya Jokowi Undercover 1 itu. Terpengaruh. 1 atau 2 lah itu, dua-dua saya baca. Oh, baca dua-duanya. Gitu loh. Saya terhipnotis dengan tulisan itu. Masa sih sebegini pemimpin Indonesia kita? Makanya saya buat open donasi di akun X saya. Dapatlah 135 juta. Dia bayar hutang-hutangnya dia selama di penjara. Sisalah entah berapa gitu kan. Kami investigasi itu. Dan hasilnya jong. Habis duitnya. Itu yang terjadi juga sama Bang Jadi Edi. untuk penelitian ijazah itu abang nggak dapat sedikit pun kayak faktor penguat untuk penelitian ijazah itu. Sama kejadiannya kan tadi data lapangan dari Bambang Tri, sekarang data lapangan di Pasar Pramuka, zong juga kan. Orang udah ke sana. Telusuri juga sama Sentana juga, zong semua. Tapi mereka masih ngomong terus. Ya itu kan untuk komoditas konten. Mana coba tunjukkan. Yang dia bilang siapa yang buat lah, siapa yang inilah. Gitu loh.
Itu kan cuma nakut-nakuti aja supaya nanti di persidangan nanti kami ajukan saksi kami bla bla bla. Zong itu Bang, itu karangan belaka dari siapa? Yang PDIP itu Betor Suryadi. Itu ada Suban Palal juga. Iya. Ada cerita. Satu Betor itu ya kalau untuk bicara yang pramuka itu. Gitu. Bang, ini baru Bang. Ya, baru. Selama ini saya pikir tuh Abang meneliti tuh narasumber-narasumber yang berhubungan dengan perkuliahan Pak Jokowi. Kan Abang sempat ke tempat KKN kalau tidak salah ya. Ketemu Pak Kasmujo. Terus ke UGM bahkan yang Pak Sofyan Effendi juga. Iya. Kan? Terus mereka bilang saya kemarin sore saya melakukan itu. Kan gila itu. Dia hanya podcast di baca berita dia langsung merasa paling sudah Abang nyangkul. Ya, ayo baca berita. Terus, ayo Mon, di mana sekarang? Ini pakai telepon. Dia kan ngegali data nyangkul kan, Abang nyangkul ya kan. Risma nyangkul, dianya makan nasi padang. Depan kamera lagi ya. Depan kamera kan. Makanya kalau mereka mau cari data, ayo dapatkan, tantang. Saya tantang saksi-saksi mereka dari Pasar Pramuka, dari Ketoyan, dari Pak Kasmujo, ayo datangkan. Atau dari sumber-sumbernya Bambang Tri, hadirkan gitu loh. Gitu, mereka harus berusaha untuk itu. Bukan sibuk podcast 3 kali sehari. Kan uang. Cari saksi fakta Kayak itu. makan obat ya kan? Nggak Podcast ada kan usaha uang. untuk itu Bang. Setahun saya bersama mereka. Tapi kan katanya ada saksi kunci mereka di Pasar Pramuka. Katanya kan mau dihadirkan ke Barreskrim yang membuat, yang terlibat, yang ini, yang itu. Ya ada nama Pratikno saya dengar, ada nama Eko Sulistyo yang sering saya dengar. Tapi ya buktinya nggak ada gitu, hanya omon-omon. Ya yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar apa yang mereka tuduhkan selama ini terhadap jasa Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Kalau saya sih nggak percaya sama sekali ya, karena orang yang pertama menghembuskannya aja itu manusianya nggak jelas teman-teman. Bitor Suryadi, waduh, tendensius sekali orang ini ya kan. Bitor Suryadi, kita tahu sendiri ya kan siapa Bitor teman-teman. Jokowi yang di Aceh dengan Jokowi yang di sini beda. Bahkan Gibran itu bukan anak Jokowi. Itu ada apa antara? Ya, kayak dulu Obor Rakyat sering bikin cerita itu. Tapi ini masuk akal. Karena cerita Jokowi sendiri ini sedikit menyimpang. Cerita Jokowi sendiri ketika yang di Aceh dan kelahiran Gibran itu juga nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Jokowi lulus konon akhir 85. Dia nikah 86. Dia cerita 2,5 tahun ada di Aceh, baru Iriana melahirkan. Kalau dia 86, tambah 2,5 tahun berapa? 88, 89. Gibran tahun berapa lahirnya? 87. Kan nggak ada cerita Gibran lahir di hutan. Ya kan, Gibran lahirnya di Solo. Itu ceritanya nggak nyambung itu. Yang karena foto-foto ketika dia ada di Silpacan. Apa yang nggak nyambung? Itu masih match dengan foto dia ketika SMA. Gondrong, nggak pakai kacamata, bibirnya tipis, kemudian nggak ada kumis, giginya berantakan, karena ada di. Beda banget dengan foto yang ada yang disebut ijazah ini. Ini beda banget memang. Ini foto orang yang beda. Kalau dengan face recognizer yang saya pakai pun orangnya beda. Udah punya uang ke ortodonti Mas. Mana ada orang yang dulu giginya rapi kemudian diberantakin. Kalau orang dulu giginya berantakan dibikin rapi, oke. Dulu hidungnya mancung, kemudian malah dibikin pesek, kan aneh. Jadi kan orang kalau kacamata oke lah mungkin, tapi rambut itu juga nggak akan berubah. Saya kecil dari dulu rambutnya belah tengah, nggak mudah merubah kebiasaan menyisir dan lain sebagainya. Hah? Dipikir Pak Jokowi, aduh, gimana ya? Ini orang ini kok ngomongnya makin aneh gitu loh. Katanya Pak Jokowi kerja di tahun 86, ya kan? Kemudian 2,5 tahun di hutan. Kemudian Gibran lahir ya kan di tahun 87. Ya padahal di situ Gibran Pak Jokowi masih di hutan lah. Kan orang bisa izin cuti melahirkan, bisa pulang dulu karena istri yang mau melahirkan, kan bisa begitu. Aduh. Ini orang nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya tempat kerja Pak Jokowi waktu di Aceh, kemudian menyimpulkan ya kan. Nah, orang-orang begini bahaya nih, selalu memframing teman-teman, dan itu yang selalu dia kerjakan sekarang. Apakah memang tujuannya untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi? Aduh, ini kasihan sekali manusia-manusia seperti ini loh, kasihan teman-teman. Dan dipikir dulu katanya giginya rapi, sekarang tidak. Nah, saya itu teman-teman, gigi saya yang bawah ini 2 ini
itu kegeser ke dalam. Dulunya rapi, tapi ketika gigi yang paling belakang ini tumbuh, gigi yang di sini satu nih, dua nih kiri kanan itu kegeser ke dalam. Jadinya apa ya? Udah nggak rapi lagi full gigi saya karena tumbuh yang dalam ini, karena dulu saking rapatnya gitu ya kan. Nah itu kan bukti bahwa memang ada perubahan. Dan saya aja pertama kali memperhatikan gigi saya agak kaget loh. Kok yang ini lebih masuk nih yang dua nih, yang kiri kanan nih. Ya karena memang tumbuh, kata dokter yang di belakang tumbuh, jadi dia mendorong ke depan. Ya itu kan bisa terjadi dengan Pak Jokowi juga. Ini orang-orang ini aduh gimana ya, nggak tahu lagi lah. Saudara sebangsa setanah air, saya ingin mengingatkan pada saudara sebangsa setanah air bahwa ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan. Ini prinsip penting yang harus kita pegang. Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, 6 tahun ada 5 presiden bergonta-ganti dan semuanya menguras energi nasional kita. Maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029. 8 cita atau astra cita yang digaungkan oleh Pak Prabowo, saya kira sangat bagus sebagai cita atau keinginan atau gagasan. Antara lain penguatan demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia. Kemudian penguatan pertahanan dan keamanan nasional, lantas penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan, kemudian juga pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender dan lain-lain. Bagus kan? Saya berpendapat kondisi bangsa kita saat ini bukan hanya tidak baik-baik saja, tetapi bergerak makin eksplosif secara sosial politik. Wih, ngeri kali Amin Rais. Ngeri kali Amin Rais. Ada apa ini Bung Amin nih tiba-tiba? Hah? Ada apa nih tiba-tiba positif dia? Waduh. Jadi penasaran endingnya bagaimana nanti Amin Rais nih. Pak Jokowi sekeluarga dihajar, dihardik, difitnah hampir setiap hari. Anak-anak muda Indonesia ini sadar bahwa politik itu penting. Tapi mereka muak dengan segenap konflik yang melekat erat pada politik. Pak Jokowi tampil sebagai perwakilan politik yang berbeda. Dia itu tetap humble, rendah hati, berbicara terbatas, tanpa menyerang dan menghina pihak lain. Dan lebih dari itu, orang juga melihat bahwa perilaku terhormat semacam itu juga dipertunjukkan oleh kedua putranya, Gibran dan Kaisang. Betul. Pak Jokowi sekeluarga dihajar, dihardik, difitnah hampir setiap hari. Tapi tak ada sedikit pun terlihat dendam atau kemarahan ditunjukkan Pak Jokowi. Maka yang terbangun adalah rasa hormat, rasa simpati, yang mungkin sekali juga terbangun karena rasa iba. Anak-anak muda ini tidak mendukung Jokowi karena alasan ideologis. Mereka cuma tahu tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Jokowi sebagai orang baik. Dan kini mereka melihat orang baik itu dizalimi. Anak-anak muda ini seperti ingin memberi pesan pada kaum tua bahwa mereka sudah capek dengan perang yang terus terjadi. Dan karena itu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menghormati Jokowi. Keren. Saya jadi teringat dengan ucapan Bambang Pacul dari PDIP tahun 2 tahun yang lalu. Dia bilang, kira-kira dalam pertarungan politik, jangan pernah menyakiti orang baik, karena menyakiti orang baik akan merugikan kita, membuat orang tidak mau mendukung kita. Ini yang saya rasa terjadi saat ini. Para politisi harus sadar bahwa bagi anak-anak muda ini, institusi, organisasi, partai politik bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah figur, personality, terlepas dari mana dia berasal. Apalagi sejak awal karier politiknya, Jokowi sebenarnya punya karakter yang relatif sesuai dengan budaya digital. Dia tidak terlalu formal, bahasanya sederhana, sering tampil santai, mudah dijadikan meme, dan tidak terlihat berjarak. Karena itu ketika anak-anak muda datang ke rumahnya, suasananya lebih mirip bertemu selebritas atau influencer daripada bertemu mantan kepala negara. Waduh, keren banget Pak Jokowi ya. Tapi memang kalau kita lihat gaya Pak Jokowi, gaya Mas Wapres Gibran, itu mirip-mirip teman-teman. Beliau-beliau ini tidak pernah menanggapi hinaan, tidak pernah menanggapi celaan ataupun propaganda-propaganda ya. Beliau menanggapinya mungkin dengan sangat santai. Beliau tidak menanggapi dengan emosional. Ya karena kan kalau kita lihat politisi-politisi kita kan
orang-orang tua ini ya biasalah selalu pakai urat kalau menanggapi hal-hal yang mungkin menyangkut pribadi mereka. Cuma kalau kita lihat Mas Gibran sangat santai, Pak Jokowi sangat santai. Bisa kita saksikan lah beberapa kali beliau dihina, difitnah, tapi ya tanggapan beliau ya tidak pernah over gitu. Dan inilah pemimpin-pemimpin yang kita butuhkan. Ini luar biasa teman-teman. Dan Mas Wapres Gibran contohnya mungkin ya soal asam sulfat ya kan, langsung dibikin kaos sama dia. Samsul, waduh luar biasa memang Mas Wapres Gibran. Dan tidak baperan gitu, tidak baperan. Dan ketika ditanya pun Mas Wapres Gibran mengenai tanggapannya terhadap ucapan dari Pak JK, itu keren banget. Beliau malah memuji Pak JK, bahkan mengatakan Pak JK itu mentor saya mengidolakan Pak JK. Ini kan sosok anak muda yang bisa menjadi panutan. Ini luar biasa loh. Dan tadi, aduh gimana ya Roy Suryo ya, saya bingung dengan manusia ini teman-teman. Saya nggak tahu lagi dia. Ini orang-orang seperti ini harus diapain gitu? Apakah memang harus dibui? Tapi dibui pun dan dia keluar tidak menyelesaikan masalah, tidak akan membungkam congor dia yang suka offside. Sepertinya apa ya? Inilah mungkin ya contoh orang yang ketika di hatinya itu penuh dendam, penuh kebencian. Iya teman-teman ya. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh si aki-aki suara cempreng, tapi saat ini sudah nggak cempreng lagi ya, karena udah letoy ya, udah tua, mau masuk penjara pula. Diperkirakan dia tidak akan bisa keluar dari penjara dalam kondisi hidup. Diperkirakan, makanya udah nggak cempreng lagi, karena udah masa depannya suram, nggak ada jalan keluar selain meringkuk di balik jeruji besi. Tetapi ada satu pernyataannya yang sangat menarik ya, dan ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tompel dan kawan-kawan ya. Katanya si Rizal Fadila udah nggak relevan lagi meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ya iyalah, itu sama halnya kau itu ya menggambar itu mukanya si Tompel. Lanjut. Orang presiden ke-7 aja harus periksa ijazah ke lab forensik. Kita yang rakyat ini masih bisa percaya sama apa? Saya itu sebetulnya sedih. Ini bukan ucapan politisi, itu suara hati seorang ayah, seorang suami, seorang anak bangsa yang pernah jadi presiden 2 periode. Bukan cuma sedih. Pak Jokowi bilang, saya kasihan, tapi ini sudah keterlaluan. Bayangkan, seorang presiden ke-7 Republik Indonesia harus kembali ke ranah hukum hanya untuk membuktikan ia benar pernah kuliah. Sebuah tuduhan yang sudah berulang kali dijawab, tapi tetap diungkit. Seperti orang yang sudah berkali-kali menang lomba, tapi tiap naik podium dituduh curang. Kita ini hidup di era medsos, di mana like dan komen kadang lebih dipercaya daripada pengadilan. Tapi apa jadinya kalau logika dikalahkan oleh kecurigaan? Sekarang ijazahnya dibawa ke lab forensik. Pertanyaannya, apa selanjutnya? Sidik jari di ijazah SD. Kenapa kita begitu mudah mencurigai, tapi begitu malas mengklarifikasi? Pak Jokowi bilang, ya sudah, biar pengadilan saja nanti. Tapi saya mau tanya, kalau semua hal akhirnya diselesaikan lewat pengadilan, masihkah kita percaya pada akal sehat masyarakat sendiri? Ini bukan soal Pak D. Jokowi aja. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana fitnah bisa jadi trending dan fakta justru dibungkam. Netizen, ini saatnya kita sadar, kadang yang terlihat meragukan justru yang paling murni, dan yang kelihatan pintar belum tentu punya niat baik. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita pernah menghina orang yang membangun negeri ini hanya karena kita terlalu gampang percaya gosip. Nah, yaitu makanya, ya kan, orang yang pernah menjadi presiden 2 kali aja, katanya orang Jawa, di Pulau Soro, ya. Di Pulau Soro, ya, dikuyo-kuyo, apalagi rakyat biasa. Makanya ini saya sangat sependapat dengan Pak Jokowi ya, untuk menyelesaikan perkara ini di ranah hukum, ya, agar ini menjadi presiden, ya. Presiden baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Iya toh? Iya. Biar nggak sembarangan orang menuduh, karena yang menuduh harus membuktikan. Enak aja menuduh habis itu bebas. Macam mana hukum di negara ini, ya kan? Harus dipenjara, kalau perlu sampai 100 tahun.
Lanjut. Formil ya, hukum formil. Ini nomor satu yang paling gampang aja. Sekarang yang diteliti oleh Mas Roy sama Dr. Tifa, itu ijazah siapa? Yang diupload Dian Sandi, bukan yang jadi barang bukti. Itu aja udah salah. Jadi kalaupun dibilang ini ada 99,9% palsu, itu ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, bukan yang dikasih sebagai barang bukti. Yang kedua, barang buktinya ijazah asli. Ini ngaco ini orang menurut saya. Ngaco, bener-bener ngaco gitu loh. Masalahnya Pak, ya kan, yang diupload oleh Dian Sandi itu ya ijazahnya Jokowi gitu loh. Jadi kalau kalian itu meneliti uploadan ijazah yang diupload Dian Sandi dan menganggap itu palsu, itu sama halnya Anda menuduh ijazah Jokowi yang asli itu palsu. Karena Anda pun menyebut nama Jokowi, bukan menyebut nama Dian Sandi. Misalnya nih, ijazah yang diupload Dian Sandi palsu. Nggak ada tuh sejak dulu. Yang ada adalah ijazah Jokowi palsu, foto Jokowi palsu, ya kan? Stempel tidak melintas di bawah, di atas foto, tapi melintas di bawah foto, dan bla 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 bla. Diperkarakan sekarang ngeles. Alah, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.